Indonesia punya dua pemimpin legendaris, Soekarno, sang bapak proklamator, dan Soeharto, bapak pembangunan. Tapi siapa yang lebih baik untuk bangsa ini? Keduanya punya jasa besar, tapi juga kontroversi kelam. Mari kita bahas secara objektif. Pertanyaan tentang siapa yang lebih baik antara Soekarno dan Soeharto sering muncul dalam diskusi tentang sejarah dan perkembangan Indonesia. Keduanya adalah sosok penting dengan peran besar di era yang berbeda, namun keduanya juga tidak lepas dari kritik. Mari kita lihat secara objektif kelebihan dan kekurangan keduanya. Soekarno, bapak proklamator dengan segudang kontroversi. Soekarno adalah sosok yang tak terpisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Beliau bukan hanya orator ulung yang membakar semangat bangsa, tetapi juga tokoh sentral dalam merajut persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun, ketika berbicara soal masa kepemimpinannya sebagai presiden, gambaran yang muncul tidak sesederhana itu. Ada banyak persoalan yang menyelimuti periode itu yang patut kita pahami secara mendalam. Satu, politik yang keras dan kontroversial. Salah satu babak paling krusial dalam kepemimpinan Soekarno adalah pengesahan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini secara resmi membubarkan Dewan Konstituante yang sedang bekerja menyusun konstitusi baru dan mengembalikan berlakunya UUD 1945. Secara teoritis, keputusan ini diambil karena Dewan Konstituante dianggap gagal menyelesaikan tugasnya setelah berlarut-larut tanpa menghasilkan konsensus. Namun, dari sisi demokrasi, langkah ini menjadi kontroversial karena menghapus mekanisme demokrasi perwakilan yang sedang berjalan. Dewan yang seharusnya menjadi wakil rakyat langsung dibubarkan, lalu digantikan dengan anggota yang ditunjuk langsung oleh Soekarno. Hal ini berimplikasi pada terkikisnya prinsip checks and balances dan justru menguatkan kekuasaan presiden secara personalistik. Dekret ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi yang diamanatkan UUD 1945. Dengan keputusan ini, Soekarno mengkonsolidasikan kekuasaan dalam satu tangan yang membuka ruang bagi otoritarianisme. Dua, hubungan dengan PKI dan demokrasi yang terkikis. Soekarno menempuh kebijakan yang dikenal dengan istilah Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, yang berupaya menyatukan ketiga kekuatan besar bangsa pada masa itu. Dalam konteks ini, Soekarno memberi peluang besar kepada PKI untuk aktif kembali dalam ranah politik. Meskipun sejarah mencatat PKI pernah melakukan pemberontakan pada tahun 1948. Kedekatan Soekarno dengan PKI memicu ketegangan politik yang semakin dalam. PKI tumbuh menjadi salah satu partai terbesar dan paling berpengaruh, yang menimbulkan kekhawatiran dari kelompok militer dan Islam. Lebih jauh lagi, wacana Soekarno menjadi presiden seumur hidup yang didukung PKI dianggap sebagai upaya memperkuat cengkeraman kekuasaan dan melemahkan sistem demokrasi yang sehat. Kebijakan ini menimbulkan polarisasi masyarakat dan menyiapkan panggung bagi konflik politik yang akhirnya meletus dalam tragedi tahun 1965. 3. Krisis ekonomi dan ketimpangan pembangunan. Masa pemerintahan Soekarno diwarnai krisis ekonomi yang sangat berat. Inflasi mencapai angka yang luar biasa, bahkan masuk kategori hiperinflasi dengan tingkat mencapai 600 hingga 700%. Nilai rupiah jatuh drastis, dan daya beli rakyat menurun tajam. Meskipun kondisi rakyat sangat memprihatinkan, Soekarno tetap memprioritaskan proyek-proyek besar, seperti pembangunan mercusuar, proyek simbolik untuk menunjukkan kekuatan dan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Selain itu, ia juga mengalokasikan dana besar untuk operasi militer, seperti konfrontasi dengan Malaysia. Akibatnya, anggaran negara banyak tersedot oleh proyek-proyek tersebut, sementara sektor ekonomi dasar, seperti pertanian dan industri dalam negeri, kurang mendapat perhatian. Ketimpangan pembangunan juga makin terasa, terutama karena sumber daya alam dari Sumatera dan daerah lain dialirkan ke Jawa, sehingga daerah-daerah di luar Jawa tetap tertinggal. 4. Represi terhadap tokoh politik dan intelektual. Soekarno dikenal tidak segan menyingkirkan mereka yang dianggap sebagai penghambat kekuasaannya, termasuk tokoh-tokoh yang dulu menjadi sahabat dan kolega perjuangannya. Bung Hatta, wakil presiden pertama, yang sempat menentang kebijakan-kebijakan Soekarno, memilih mundur karena tidak ingin terlibat dalam politik yang bertentangan dengan UUD 1945. Tokoh intelektual dan ulama seperti Sultan Syahrir dan Buya Hamka mengalami penderitaan serius. Syahrir dipenjara dalam kondisi sangat buruk,
hingga penyakit kanker yang dideritanya terlambat ditangani. Sementara Buya Hamka mengalami penyiksaan di penjara, yang memaksanya dipaksa mengaku mendukung pembentukan Malaysia. Kasus-kasus ini menunjukkan sisi gelap dalam pengelolaan kekuasaan di masa Soekarno. 5. Penumpasan pemberontakan dengan cara kekerasan. Upaya menumpas pemberontakan seperti PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat, dilakukan dengan cara militer yang keras. Banyak laporan dan kesaksian yang menceritakan kekejaman pasukan militer terhadap penduduk sipil. Sejumlah surau dibakar, warga disiksa tanpa alasan jelas, dan penindasan sistematis terjadi di berbagai daerah. Kisah-kisah pribadi seperti kakek yang harus berpura-pura gila untuk menghindari penyiksaan menjadi bukti nyata betapa brutalnya tindakan pemerintah saat itu terhadap oposisi. Tindakan seperti ini memperlihatkan bahwa selain persoalan ekonomi dan politik, aspek kemanusiaan juga sangat terabaikan. Dengan gambaran yang lebih mendalam ini, kita bisa melihat bahwa meskipun Soekarno adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, kepemimpinannya sebagai presiden bukan tanpa kontroversi dan tantangan besar yang berdampak pada masa depan bangsa. Soeharto, sang Orde Baru dengan catatan kelam. Setelah gejolak politik dan kekacauan yang melanda Indonesia pasca peristiwa tahun 1965, Soeharto muncul sebagai figur yang membawa stabilitas dan tatanan baru bagi negeri ini. Namun, stabilitas yang diciptakannya bukan tanpa konsekuensi, terutama terkait dengan kebijakan yang kontroversial dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 1. Kebijakan Orde Baru dan korupsi. Orde Baru di bawah Soeharto dikenal luas sebagai masa pembangunan ekonomi yang cukup signifikan. Infrastruktur, industri, dan sektor-sektor strategis berkembang pesat berkat kebijakan yang fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Namun di balik pencapaian tersebut, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi masalah sistemik yang merajalela. Kekuasaan Soeharto begitu terpusat sehingga mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan politik dan sosial. Banyak pejabat tinggi dan keluarga dekatnya yang menikmati kekayaan dan fasilitas negara secara tidak proporsional. Ini menciptakan kesenjangan sosial yang makin melebar dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Salah satu contoh besar adalah kasus-kasus bisnis dan monopoli yang melibatkan kroni-kroni Orde Baru yang mendapat keuntungan besar dari kebijakan pemerintah, sementara rakyat biasa banyak yang tidak merasakan manfaat pembangunan tersebut secara langsung. 2. Berbagai pelanggaran HAM. Catatan kelam masa Orde Baru yang paling menyakitkan adalah pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait dengan peristiwa pembantaian massal tahun 1965 hingga 1966. Tragedi tersebut menargetkan ribuan, bahkan ratusan ribu orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI, tanpa proses hukum yang jelas dan adil. Banyak yang hilang tanpa jejak, dianiaya, dan dibunuh secara brutal. Selain itu, daerah-daerah seperti Aceh mengalami tindakan represif dari aparat keamanan, yang menimbulkan pelanggaran HAM berkepanjangan. Kelompok Islam dan tokoh agama yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan, seringkali menjadi sasaran penindasan. Peristiwa seperti tragedi Tanjung Priok dan pengkangan kebebasan beragama menjadi bukti bahwa Orde Baru tidak mentolerir kritik atau oposisi, bahkan dari kalangan yang berperan dalam menjaga nilai-nilai keagamaan. 3. Represi terhadap kebebasan beragama dan sipil. Orde Baru juga membatasi kebebasan beragama dan ekspresi publik. Contohnya yang cukup dikenal adalah larangan penggunaan hijab di sekolah-sekolah umum pada dekade tahun 1970-an. Kebijakan ini tidak hanya membatasi kebebasan beragama, tapi juga menjadi simbol bagaimana rezim berusaha mengontrol kehidupan pribadi warganya, agar sesuai dengan ideologi pemerintah. Represi semacam ini menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat, terutama di kalangan umat Islam yang merasa hak-hak mereka terbatasi. Bahkan kelompok dan organisasi keagamaan pun seringkali diawasi ketat dan dibatasi ruang geraknya. 4. Masalah transmigrasi dan ketimpangan sosial. Program transmigrasi yang digalakkan pada masa Soeharto bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengembangkan daerah-daerah terpencil. Namun, implementasinya sering menimbulkan masalah sosial yang serius. Warga transmigran mendapat lahan, modal, dan rumah dari pemerintah, sementara penduduk asli di daerah tujuan transmigrasi seringkali tidak mendapat perhatian atau bantuan yang memadai. Ini memicu kecemburuan sosial dan konflik antar kelompok. Di daerah seperti Darmasraya, misalnya, masyarakat pribumi merasakan ketidakadilan yang nyata karena terlantar, sementara transmigran diprioritaskan. Selain itu, perlakuan terhadap suku anak dalam juga menjadi contoh tragis. Alih-alih diberdayakan,
Mereka malah sering digusur dan kehilangan tempat tinggal akibat perluasan lahan transmigrasi dan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini menimbulkan luka sosial yang bertahan lama dan menimbulkan persoalan etnis dan kemanusiaan yang sulit diselesaikan. Pendalaman ini menunjukkan bahwa meskipun Soeharto berhasil membawa stabilitas dan pembangunan di beberapa bidang, kebijakan dan cara pemerintahannya menyisakan banyak persoalan serius yang berdampak pada kehidupan sosial, politik, dan kemanusiaan bangsa Indonesia. Kesimpulan, dua pemimpin, dua era, dua warisan. Soekarno dan Soeharto sama-sama membawa pengaruh besar bagi Indonesia. Soekarno sebagai pejuang kemerdekaan dan pencetus semangat nasionalisme, dan Soeharto sebagai stabilisator politik dan pembangunan ekonomi. Namun, keduanya juga meninggalkan masalah serius yang harus diakui, terutama dalam hal pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia. Mana yang lebih baik? Menilai siapa yang lebih baik antara Soekarno dan Soeharto bukan soal hitam putih. Soekarno membawa semangat kemerdekaan dan persatuan, tapi gagal mengelola negara dengan stabil dan demokratis. Soeharto membawa stabilitas dan pembangunan ekonomi, tapi dengan mengorbankan kebebasan politik, hak asasi manusia, dan transparansi pemerintah. Keduanya memiliki jasa besar, sekaligus kesalahan fatal. Sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kedua figur ini, yang saling melengkapi dalam gambaran perjuangan panjang bangsa untuk menemukan arah yang tepat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah Indonesia lainnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Siapa menurut kamu yang punya pengaruh paling besar dan kenapa? Sampai jumpa di video berikutnya.